Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Lulatul Aulia. Saya dari kelas 3B dengan NIM 1860306222041. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sadat MAG selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tematik BKI. Di sini saya akan membacakan hadis dan juga menjelaskan keterkaitan atau relevansi antara hadis ini dengan bimbingan konseling Islam. Dan nanti saya juga akan memberikan contoh aktual tentang bimbingan konseling Islam dengan hadis yang saya bacakan. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan membacakan salah satu hadis Sahih Muslim nomor 3509 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sepadan dengan orang yang melakukannya. Jadi, hadis ini tuh menjelaskan bahwa siapapun yang menunjukkan atau memberikan kebaikan pada orang lain, maka orang yang menunjukkan kebaikan itu juga akan mendapatkan pahala sepadan dengan orang yang melakukannya. Adapun keterkaitan bimbingan konseling Islam dengan hadis yang saya bacakan tadi, itu adalah di mana seorang konselor yang memberikan layanan bimbingan konseling kepada seseorang yang memiliki masalah-masalah pribadi dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan sosialnya, itu konselor juga akan mendapatkan pahala sepadan dengan orang yang melakukannya. Jadi bimbingan konseling Islam sendiri itu memiliki pengertian bahwa bimbingan konseling itu adalah proses pemberian bantuan ataupun pemberian layanan bimbingan konseling untuk membantu dan memfasilitasi seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Nah, jadi bimbingan konseling Islam itu berbeda ya dengan pemberian nasihat. Nah, jadi kalau bimbingan konseling Islam itu merupakan pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yaitu memberikan fasilitas untuk konseli dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi layanan atau proses yang dilakukan ini itu merupakan layanan yang terstruktur mulai dari dengan didasarkan pada teknik-teknik dan juga strategi dalam bimbingan konseling Islam. Nah, dalam bimbingan konseling Islam juga terdapat landasan ataupun asas-asas mulai dari asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kenormatifan sampai dengan asas tutwuri handayani. Jadi berbeda ya dengan pemberian nasihat. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada landasan-landasan dan juga asas-asas. Nah, landasan-landasan dalam bimbingan konseling itu banyak ya macamnya. Ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, ada landasan ilmiah dan teknologi, ada juga landasan religius dan juga landasan sosial. Nah, salah satunya ada landasan religius. Nah, di mana bimbingan konseling itu sebagai upaya untuk meningkatkan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Jadi, dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling, konselor itu memberikan pelayanan yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Nah, mengapa sih landasan landasan religius itu penting ya dalam bimbingan konseling Islam? Nah, namanya saja bimbingan konseling Islam. Jadi, dalam pemberian layanan bimbingan konseling Islam itu harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai tauhid yang harus ditanamkan pada diri konseli yang mengalami masalah. Jadi, agar seluruh proses konseling atau bimbingan yang kita berikan itu dapat memberikan manfaat yang hakiki terhadap konseli kita. Jadi, ketika kita memberikan layanan bimbingan konseling itu secara optimal dan juga maksimal, nantinya konseling yang akan berubah ke jalan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nantinya konselor itu akan mendapatkan pahala dan juga keridhaan sepadan dengan orang yang melakukannya. Oke, jadi saya akan memberikan contoh aktual
dari ataupun contoh masalah yang dialami oleh konseli, di mana nanti konselor akan memberikan layanannya terhadap konseli ini dengan dilandaskan nilai-nilai keagamaan. Jadi contohnya ada seorang mahasiswa akhir yang sedang menyusun skripsi. Nah, ketika seorang mahasiswa ini menyusun skripsi, dia pusing, bingung, sampai-sampai dia mengalami depresi. Nah, ketika ia mengalami depresi ini, dia meninggalkan ibadah sholatnya, ibadah ngajinya, dan juga lain-lain. Nah, di sini konselor berperan sebagai pemberian bantuan atau memfasilitasi konseli ini agar konseli ini itu dapat kembali lagi kepada nilai-nilai keagamaan yang sudah dilakukan. Jadi dalam proses layanan yang akan kita berikan nanti kepada mahasiswa ini itu dengan teknik-teknik mulai dari attending sampai termination, di mana nanti dalam proses bimbingan konseling itu kita harus memberikan proses bantuan itu dengan dilandaskan nilai-nilai keagamaan. Jadi nantinya konseli itu bisa kembali ataupun bisa mengembangkan lagi ibadahnya dan menuju jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah konselor itu memberikan layanan terhadap konseli yang sedang mengalami masalah, jadi itu memiliki banyak manfaat ya, baik itu dari segi konselor maupun dari segi konseli. Nah, dari segi konselinya sendiri, itu konseli dapat menyelesaikan masalahnya dengan menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupannya itu juga jadi lebih terarah. Nah, manfaat dari segi konselornya sendiri itu jadi konselor itu dapat memberikan menjadi patokan ataupun hikmah atau pelajaran bagi dirinya agar tidak terjadi masalah yang sama seperti yang dialami oleh konseli. Lalu dari segi keagamaan juga kita juga akan mendapatkan pahala yang sepadan dengan orang yang melakukannya. Jadi pada intinya hadis yang saya bacakan tadi, hadis Sahih Muslim nomor 3509 yang berbunyi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan bantuan kepada orang lain, maka ia juga akan mendapatkan pahala sepadan dengan orang yang melakukannya. Jadi dalam keterkaitannya dengan bimbingan konseling itu sangat signifikan bahwa konselor yang akan memberikan bantuan terhadap konseli yang sedang mengalami masalah itu nantinya kita akan mendapatkan pahala sepadan dengan orang yang kita beri bantuan tadi. Jadi manfaatnya memang sangat banyak bagi kita dan juga bagi konseli. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.